وبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karami. Ayo kita rajin ngaji untuk bekal nanti ketika mati, agar hati kita suci mendapat ridho ilahi ya Rabbi bil Mustafa kalim maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Usia kita makin bertambah, harus kian rajin ibadah, ngajinya pun bergairah agar hidup tambah berkah ya Rabbi bil Mustafa kalim maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Menuntut ilmu memang berat gitu ya, banyak orang tidak kuat, untuk itu perlu niat dan juga tekad yang bulat ya Rabbi bil Mustafa kalim maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi abang haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala kulli nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Majlis, Sahibul Bait, guru kita Al Mukarram Kiai Haji Muhtasar Zidan beserta keluarga besarnya. Semoga senantiasa Allah berikan kepada beliau dan keluarga kesehatan, keberkahan, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, sehingga terus bisa istiqomah mengajak kita di jalan Allah setiap hari Senin malam Selasa, yaitu dengan wasilah Majelis Al-Fatihah semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan Ustadz Jaket, alhamdulillah istiqomah untuk berbagi kuis, ya berbagi rezeki melalui kuis-kuis yang luar biasa. Udah siap Ustadz Jaket? Adik-adik dengerin, Ustadz Jaket udah siap uang 10 ribuan sebanyak 1 bundel. Nanti siap jawab ya. Iya, berbagi alhamdulillah. Ustadz Adik Supriyadi yang baru saja memimpin pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Ustadz Dayat ya, Ustadz Dayat ya baru saja hadir. Bapak Yuni, orang tua kita yang masih bau-bau hajatan ya.
bau kebulinya masih terasa anak di sini. Dan juga ibu-ibu semuanya, anak-anakku semuanya. Oh iya, terima kasih. Yang tidak saya sebut satu persatu ya, namun insya Allah tidak mengurangi takzim hormat saya pada seluruh jamaah, para tuan guru, ibu-ibu, anak-anak semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kesempatan, kemudahan ringan untuk hadir di majelis taklim Al-Fatihah. Ini semua merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tidak diberi kesempatan untuk bisa duduk di majelis taklim. Jadi ini merupakan karunia yang mana kita harus bersyukur. Luar biasa ya, sudah sering kita bahas duduk di majelis taklim seperti ini ibu-ibu, fadilahnya setengah jam atau 1 jam duduk di majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sekarang mau tanya ibu-ibu nih, ibu-ibu rajin nggak sholat sunnah? Qobliyah, ba'diyah dijalankan? Sholat duha, tahajud bisa rutin setiap hari? Saya tidak jamin. Nah, dengan duduk di majelis ilmu 1 jam seperti ini, itu sudah lebih baik daripada sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Nah besok nih, ini kita bicara sholat dulu ya. Nanti di yaumul hisab, ketika diadilin kemarin kita saya ceritakan di Bangla Jatuh nih, si Johnson sini Johnson, kata guru kita kemarin tuh, kamu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh 5:30. Banyak bolong-bolong katanya, sholatnya nggak sempurna. Lalu bagaimana untuk menyempurnakan sholat fardu kita? Ada hadis berikutnya, coba lihat kesimpulan si Johnson tadi, lihat ibadah sunnahnya bagaimana, sholat sunnahnya bagaimana, tahajudnya rajin nggak, duha rajin nggak? Oh enggak ya Allah, ternyata enggak nih. Namun diperiksa lagi, ternyata si Johnson ahli taklim 1000 rakaat setiap malam Selasa. Ustaz tadi 1000 rakaat sholat sunnah, maka tertambal dah sholat fardunya dengan wasilah cukup duduk saja di majelis taklim. Ini namanya malaikat ibu, malaikat yang ada di sini nih, anak dengerin anak-anak. Malaikat yang ada di sini ini kalau ngabsen nggak melihat ini nih, siapa yang alim, siapa yang baca maulid nih, siapa yang pimpin, nggak baca, nggak lihat itu malaikat. Yang dilihat yang duduk di majelis taklim, di absen hadir, ibu ini RT hadir, bapak ini hadir, pahalanya sama semua, nggak dibeda-bedain. Itu alim kayak mau bodoh kayak mau gimana, yang penting duduk dengerin sambil minum nggak apa-apa ya. Semua insya Allah ini tercatat oleh malaikat yang sedang investigasi, di malaikat khusus. Maka luar biasa fadilah daripada kita berada di majelis ilmu. Juga lebih baik daripada mengurus jenazah sebanyak 1000 jenazah. Coba nih ibu pengen tahu nggak pahalanya orang kalau nyelawat orang meninggal dunia. Mengurusin jenazah itu kan diawali dengan apa prosesnya? Pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat membawa ke alam kubur. Ada 4 proses mengurus jenazah. Kata Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, seberapa besar pahala orang yang ikut menyaksikan atau ikut mengurusin jenazah? Barang siapa ikut 4 proses tadi itu, 1 jenazah itu mendapatkan pahala sebesar 2 kirot. 2 kirot itu berapa? 2 kirot itu sama dengan 2 gunung Uhud. Pernah ada lihat gunung Uhud, Pak? Kalau yang udah haji pernah. Gunung Uhud itu gunungnya nggak seperti gunung di sini gede-gede, enggak. Gunungnya kecil. Itu terjadi perang Uhud dulu. Waktu perang Uhud terjadi, itu nggak kita bayangkan gunung yang tinggi kayak gunung apa tuh yang di Bogor, gunung apa itu, gunung Salak, nggak seperti itu, kayak perbukitan naik gunung Uhud. Jadi kita ikut prosesi jenazah
4 proses tadi itu pahalanya 2 gunung Uhud. Nah kalau 1000 jenazah berarti 2000 gunung Uhud pahalanya. Hadir saja, nggak usah ikut. Kalau namanya ngafalin mandir tugasnya ambil, kita hadir. Ke kuburan hadir aja. Yang talqin udah ada ustadznya, hadir dulu aja, ambilin aja. Pahalanya 2 gunung Uhud. Nah, duduk di majelis ilmu seperti ini pahalanya sama dengan atau lebih baik daripada mengurus jenazah sebanyak 1000 jenazah. Mantap ya Ustaz Cekek. Jadi kalau Ustaz Cekek sudah mau susah hadir, itu sudah sama dengan pertama ngurus jenazah 1000 jenazah, sholat sunnah 1000 rakaat. Baik, kita lanjut. Ini yang mau saya baca hadisnya biar ada oleh-oleh ilmu ya Bu ya. Biar ada oleh-oleh ilmu yang bisa kita bawa pulang. Saya ingin bawa sebuah kabar. Ini kabar ini agak serem Bu Ibu. Saya kasih judul tausiahnya ini kabar dari kubur. Wah, serem banget. Biar nggak kalah sama lagu. Ada lagu judulnya apa? Sebujur bangkai. Lagunya Rumah Irama. Ada lagi lagu Beranak Dalam Kubur. Ada lagu tuh. Saya nggak mau kalah tausiah. Kabar dari kubur. Mau tahu nggak nih kabar dari kubur? Mang Pak Ustadz dari sono. Tanya kita asal ya dia biasa. Ya saya baca ya sebuah hadis ini dari sahabat dari kitab Usfuriyah. Saya tulis saja ya hadisnya. Jadi langsung aja qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'malul ahya, ya. Sesungguhnya amal orang-orang yang masih hidup. Nah, kita ini. Inna amal ahya, amal orang-orang yang masih hidup. Tu'radu, ya, dipertontonkan atau ditunjukkan ala asya'arihim kepada rekan-rekannya. Wala abaihim dan kepada ibu bapaknya. Wala aqribaihim dan kepada para kerabatnya minal amwat yang sudah meninggal dunia. Nah, ini penting. Ya. Jadi kita, aktivitas kita Bu, amal-amal kita waktu di dunia seperti ini itu dilihat oleh orang yang sudah meninggal dunia. Orang tua kita, kerabat kita, teman-teman kita yang sudah meninggal dunia itu melihat kita sedang ngapain. Ini misalnya melihat nih Ustaz Cekek dilihat orang tua masih ada, udah nggak ada kan, meninggal dunia. Melihat malam selesai ngapain? Ternyata lagi ngaji, lagi taklim. Jadi satu-satu dulu ya. Wa in kana khairan, dan ketika itu baik, artinya yang dilihat itu ternyata amal baik, ngaji seperti ini, atau sedang sholat, atau sedang bersedekah, atau sedang melakukan satu kebaikan. Wa in kana khairan, dan ketika itu baik, ya, hamidallah wastabsiru, mereka memuji Allah dan bergembira. Alhamdulillah, Ustaz Adi ini orang tuanya nih baca maulid, atau rekan-rekannya melihat nih yang sudah meninggal dunia sedang baca maulid, ternyata lagi ngaji. Ketika itu baik, memuji Allah, bersyukur. Terusnya wa in kana ghairu dzalika, dan ketika tidak seperti itu, ada yang dilihat keburukan. Ini maghrib ya misalnya nih, antara maghrib isya itu adalah waktu yang sangat baik untuk mengisi dengan hal-hal yang positif. Baca Quran, baca sholawatan kayak mau pikiran apa kayak mau sholat dibanyakin kayak macam-macam. Nah, ketika maghrib nih kita nggak pikir, kita malah nyadar dangdut misalnya nih ya, dan lagunya buang malam karena tak tahan. Terus gimana sih? Atau yang lagi ada yang lagi duduk nih lagunya jande yang mana aja, makin dangdutan ya kan. Ini arwah lihat nih apa yang mereka katakan, sedih Bu seumpama ini. Jadi mereka itu melihat kita itu seperti
Ya sudah nanti ya, saya dulu sayang ya. Seperti ini Bu, mereka melihat kita hidup ini seperti kita melihat TV. Kita melihat TV ya. Kita lihat TV, tapi yang kita lihat nggak bisa lihat kita. Betul. Kayak kemarin ada sepak bola antara Jepang sama Indonesia. Kita kalah berapa? 6-0. Kita gergetan, teriak-teriak kan. Oh, itu masukin. Dia nggak tahu. Kita yang nonton sok. Ayo masukin, tendang lagi. Waduh, gimana sih? Kita gergetan nonton TV, yang ditonton kagak tahu. Seperti itu. Mereka lihat kita ketika kita bal buruk. Aduh, jangan nak. Kita nggak dengar. Enak aja, cuek aja kita. Jande yang mana, yang mana aja. Kata Ustaz Ade, katanya. Atau gimana dia? Kumpulan malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Jadi dahulu kita cerita. Langsung orang pada lihat nih. Aduh, maghrib, baca Quran, pikiran. Kok malah indah duduk. Itu apa yang mereka katakan? Kita tidak beramal soleh. Malah kita lihat bermaksiat. Nih banyak orang nih. Arwah bapaknya datang lihat, terutama malam Jumat. Lihat di datang. Bukannya beribadah, malah banting kartu. Oh, main judi. Sampai pagi ada banyak di pos-pos. Main judi, ada yang minum minuman keras. Itu ahli kubur, arwah-arwah itu Masya Allah pada nangis sama. Terus apa yang mereka katakan? Fakolu. Nah ya, seterusnya mereka berkata atau mereka berdoa pada Allah, Allahumma la tamtihim hatta tahtihim hidayatan. Apa artinya? Allahumma la tamtihim, ya Allah, jangan matikan dia dulu ya Allah. Jangan dimatikan ya Allah, jangan mati dulu ya Allah dia. Hatta tahtihim hidayatan, sebelum engkau berikan dia petunjuk atau hidayah. Coba saja guys, kalau lagi mengganti kartu atau minuman keras atau lagi maksiat, itu mereka sedih terus doa, Allahumma la tamtihim tahtihim hidayatan, ya Allah jangan dimati dulu ya Allah, jangan mati dulu ya Allah sebelum kau beri hidayah. Loh, itu para ahli kubur. Jadi ibu, ini orang tua kita, mbah kita, kerabat kita, teman-teman kita yang sudah meninggal dunia menonton kita seperti kita nonton TV. Jadi hati-hati ditonton. Terus kalau baik, kita beramal baik seperti ini, hamidullah wa basyir. Mereka memuji Allah dan bergembira. Alhamdulillah, anakku adalah temanku. Apalagi kita baca Al-Fatihah, ahli kubur ngirim kepada dia. Dari guru kita sudah mimpin Al-Fatihah untuk si fulan orang tua kita semuanya gembira senang hati. Ada sebuah hadis ya, kalau kita sedekah, kita doa untuk orang yang sudah meninggal dunia, itu mereka bergembira. Kata Rasulullah dalam kitab Wasiatul Mustafa, apa kata beliau? Ya Ali, tasaddaq ala mautaka. Wahai Ali, sedekahlah kamu untuk orang yang sudah meninggal dunia. Loh, jadi perintah ini dalil Bu. Kalau ada yang mengatakan sedekah itu nggak nyampe, siapa bilang sedekah nyampe? Ya udah mati dulu. Kalau nggak percaya mati dulu, nanti WA ke kita ya kalau nggak nyampe gitu. Tasaddaq ala mautaka, sedekahlah kamu untuk orang yang sudah meninggal dunia. Fa innallaha wa kala malaikatan yahmiluna sadaqati ahya ilaihim. Maka sesungguhnya Allah mewakilkan pada malaikat untuk membawa itu pahala sedekah. Dibawa kemana? Ilaihim, kepada mereka, para ahli kubur yang sudah meninggal dunia yang kita kirim itu. Jadi kalau sedekah itu niatkan, ya Allah saya sedekah selain untuk diri hamba, ini pahalanya untuk si fulan, orang tua seperti orang tua, anak-anak sebutin. Itu pahala nyampe di sana. Fayafrahu, mereka bergembira. Jangan rame anakku ya. Mereka sangat bergembira dengan kiriman itu. Saking gembiranya itu Bu, asyadnya sangat gembira. Seperti digambarkan Rasulullah, seperti kita yang hidup ini gembira saat mendapatkan nikmat yang sangat besar. Apa sih nikmat kita di dunia ini? Apa sih yang paling asik? Apa?
Misalnya tahu-tahu nih Ustaz Jakek nih telepon dari Bank BCA tiba-tiba ini, selamat siang, betul dengan Bapak siapa namanya, Pak Jakek? Betul Pak, dengan nomor yang bersih dengan Bapak punya nomor rekening BCA 8690 2059? Betul Pak. Selamat Bapak, jadi dari kebiayaan BCA Bapak mendapat hadiah uang tunai sebesar 300 juta. Kira-kira bagaimana saja kayak itu? Pasti yes, yes, yes. Utang beres, beli motor baru pasti. Pak Yuni misalnya nih, ya Pak Yuni punya tanah di tempat yang sono nih. Tahu ada datang orang, ya kan? Pak Yun, tanahnya saya bayarin 700 juta, bagaimana nih, langsung cash? Yes, yes, pasti Pak Yudi. Alhamdulillah pasti beres ya. Kita asal majelis kecil nih, kita asal gocap buat bikin apa katanya? WC apalagi untuk ini macam-macam. Pasti deh. Itu kenikmatan di dunia, gembira sekali ketika kita mendapatkan nikmat yang gak diduga-duga. Seperti itulah gembiranya orang yang sudah meninggal dunia dikirimi pahala sedekah. Karena itu walaupun cukup sedekah cuma 1.000 rupiah, misalnya ya kepada anak yatim atau kepada ini Ustaz Jakek ngasih kuis kepada anak-anak ini, dalam hati lihat beliau, ya Allah ini sedekah hadiah untuk anak-anak, pahalanya untuk si fulan yang meninggal dunia. Langsung ke sana mereka bergembira dan alam kuburnya langsung terang benderang, terang terus terang, lampu biru langsung terang benderang alam kuburnya gara-gara kiriman sedekahnya orang yang masih hidup. Jangan remehkan itu. Jadi orang meninggal dunia itu sangat menunggu doa-doa dan sedekah-sedekah dari orang yang masih hidup kita ini. Itu menjadi kifarat mereka. Siapa bilang terputus? Enggak, kita punya peranan banyak hadisnya itu ya, tinggal terputus. Jadi ketika yang kita lakukan ini baik, maka mereka hamdulillah memuji Allah. Namun ketika buruk yang kita lakukan maksiat, kelalaian, maka apa yang mereka katakan? Mereka berdoa, Allahumma la tamtihim hatta tahdi bidayatan. Ya Allah, jangan matikan dulu dia ya Allah, hatta tahdi bidayatan, hingga engkau berikan hidayah terlebih dahulu, baru mati nggak apa-apa. Sudah beri hidayah, taubat, mati nggak apa-apa. Kalau belum, naudzubillahi min dzalik. Itu hadis yang sangat luar biasa dari kitab Ushuriyah. Terakhir saya memberi satu tips, ini penting, tipsku ya, dari ilmu bisa dibawa pulang, bisa disampaikan. Kita semua pasti pengen semuanya husnul khotimah, betul? Husnul khotimah pertamanya H, berarti kita semua pengen satu H, husnul khotimah. Caranya melalui 3H. Nah ini tips untuk mencapai satu H melalui 3H. Satu hanya husnul khotimah, 3 hanya pertama apa? Pertama husnul niat, niat yang baik. Selagi masih hidup ini kita punya niat yang baik-baik, walaupun belum bisa menjahatkan kakak. Misalnya, ya Allah, dalam hati ya niat ya Allah saya niat ya Allah mau naik haji, mau niat umroh, itu dalam hati. Atau ya Allah saya pengen banget ya Allah niat pengen bangun masjid atau bangun musola, ya Allah niat ya Allah, dan kau beri rezeki yang banyak, saya good, niat aja. Pak Yuni boleh niat, ya Allah kalau nanti tanah saya laku saya niat dalam hati ini apa yang baik-baik, separuhnya ini mau buat ini, niat saja. Itu namanya husnul niat, niat yang baik. Maka orang yang sudah niat yang baik ternyata nggak kesampaian nih. Karena itu ada istilah ini, an-niyatu khairum min a'malihi. Niat itu lebih baik daripada amal itu sendiri. Maksudnya apa? Ketika sudah niat haji kan dengan harapan nanti akan dapat proyek apa atau mau jual tanah misalnya. Ternyata baru niat, belum sampai setahun Allah panggil kita meninggal dunia. Itu sudah dihitung kita naik haji, Ibu. Itu
An-niyatu khairun min amal. Niat itu lebih baik daripada amal itu sendiri. Belum jalannya udah dapat pahala. Niat nih, taklim. Mau hadir taklim malam Selasa di sini. Boleh niat mulai pagi. Ya Allah, saya udah niat mulai sekarang nih, pasang niat. Nanti malam saya hadir di Majlis Al-Fatihah. Maka saat itu pula pahala berjalan. Ternyata waktu sore hari ada uzur, ada halangan. Banyaklah hal uzur itu apa ya, alasan syar'i nggak bisa hadir, bisa sakit, bisa hujan, keras petir, nggak jadi hadir taklim. Atau karena apa, Pak? Maka itu sudah dihitung ibu duduk di majelis taklim yang pahalanya seperti sholat sunnah 1000 rakaat tadi itu, walaupun nggak jadi hadir karena ada faktor X, ada uzur, namun nggak bisa dibikin niat setelah itu males misalnya nih, itu nggak jadi, gugur ya, karena alasan syar'i ada uzur, maka tetap mendapat pahala apa yang diniatkan. Niat mau bangun apa, musola, belum sampai meninggal dunia, atau rezeki nggak ketemu nih, terus sampai meninggal dunia tapi nggak ketemu, nah udah niatnya itu termasuk niat yang husnul niat. Resep pertama untuk mendapatkan husnul khotimah. Yang kedua ini ilmu ya. Yang kedua apa? Husnul amal. Amal yang baik. Ini merupakan manifestasi dari niat tadi. Ketika udah niat nih, Pak Yuni misalnya niat tadi, nanti kalau tanah saya laku, saya akan bantu bikin majelis sakit tasor misalnya. Udah niat berarti kuat nih. Ketika ternyata terbukti tanahnya laku atau dapat rezeki, husnul amal harus diwujudkan. Benar-benar dibuktikan. Kalau enggak, dia kategori munafik. Kenapa? Mengkhianati niatnya sendiri. Husnul amal. Niat nih, saya mau rajin istiqomah 40 hari, hadir terus nih, dikiran. Niatnya sudah, wujudkan husnul amal. Niat terus. Beramal terus. Husnul amal, amal yang baik. Itu hal yang kedua untuk mendapatkan satu hal yang tadi, husnul khotimah. Yang terakhir, husnuzon. Apa husnuzon? Prasangka baik. Bahasa Inggrisnya keren, positive thinking. Keren saja kayak bahasa Inggrisnya. Positive thinking itu namanya prasangka baik, ya kan? Prasangka baik pertama pada Allah. Harus positif pada Allah, nggak boleh kita negatif. Lagi diuji, rezeki syarat asmara anget, lagi diuji, kita perasaan negatif pada Allah. Ya Allah, ini gimana sih? Saya udah sholat rajin, udah ngaji, kok utang sama si banyak melulu sih? Kok saya begini terus sih? Itu namanya perasaan negatif kepada Allah, nggak boleh. Allah maha luas rezekinya. Allah memberi pada kita sesuai dengan kebutuhan kita di saat yang tepat. Kalau maunya kita mah nafsu mah pengennya ada terus ya saja ya. Kalau kita mah maunya hidup pas-pasan aja Bu, kita mah pas mau beli mobil ada ya, pas mau beli rumah ada, pas mau taklim ada ya. Yang penting jangan gini saja kayak pas mau nyari bini lagi ada, jangan boleh saja kayak hiburan nih. Waduh, nah tadi belum punya bini nggak apa ya, pas mau nikah lagi ada, pas-pasan namanya ya. Apa tadi? Saya ngomong tadi, saya lupa saya. Sampai mana tadi? Perasaan baik ya, perasaan baik husnudzon atau positive thinking pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus selalu positif. Oh mungkin Allah begini, oh mungkin begini. Kenapa saya diuji begini? Pasti ada hikmahnya. Kenapa saya dikasih enak-enak? Di balik itu ada keenakan. Pasti semua Allah tuh maha sayang, maha luas rahmat dan maghfirahnya untuk orang-orang yang beriman. Yang kedua, prasangka positif kepada sesama manusia. Gak boleh kita nggak masuk udon sama orang, ibu-ibu. Dikit-dikit kita nyalain orang, dikit-dikit perasaan negatif. Oh, gara-gara dia nih. Kalau udah gara-gara dia nih, tangannya begini, gara-gara dia nih. Gak pernah nih, gara-gara dia gak pernah. Itu namanya bijaksana. Mestinya bijak sini juga. Kalau orang bijaksana mulu, orang lain salah mulu. Bijaksana. Sana tuh, sana. Bijak sini sekali-kali, introspeksi muhasabah.
oh saya bikin banyak salah, mungkin saya begini, lebih baik kita mendahului minta maaf. Itu namanya prasangka baik positif atau suudon atau positif thinking. Nah, yang ketiga untuk mendapatkan satu hal yang utama, husnul khotimah. Apa lagi nanti untuk kuis nih ya. 3 H untuk mencapai 1 H. H pertama adalah ayo. H 1 H tujuannya husnul khotimah. Caranya 3 H. H pertama husnul niat yang baik. Yang kedua husnul amal yang baik. Yang ketiga husnuzon, yaitu prasangka yang baik. Akhirnya semoga kita semuanya mendapatkan satu hal hanya besar, husnul khotimah. Apa sih artinya husnul khotimah itu? Akhir yang baik. Bahasa Inggrisnya ada lagi Ustaz Zaki. Husnul khotimah, akhir yang baik, bahasa Inggrisnya happy ending. Keren. You know? Yes. Do you understand what's my thinking? You know? I think you don't know what my thinking. Tapi bahasa Inggris saya pernah dulu. Saya sering ngobrol sama turis dulu waktu masih kuliah. Gitu ya. Happy ending, akhir yang baik, husnul khotimah 3 H. Jadi kabar dari kubur tadi itu ya. Jadi ini para arwah lihat semua. Seperti kita nonton TV, cuma kita nggak bisa ngomong sama mereka bisa lihat kita dan teriak-teriak. Karena itu biar kita husnul khotimah, kuncinya 3 hal tadi itu. Demikian dari saya, semoga bisa menjadi motivasi buat kita untuk terus beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.